Konflik Partai Demokrat kembali terulang atau belum terselesaikan setelah permasalahan Kongres luar biasa. Kini Demokrat harus menghadapi gugatan mantan kader terkait anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Nah, bagaimana nasib Demokrat jika gugatan tersebut dikabulkan dan apa langkah DPP Partai Demokrat menghadapi gugatan ini? Kita akan bahas lebih lanjut soal ini bersama dua narasumber yang sudah tersambung bersama kami melalui daring. Ada Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra, dan ada pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Mas Adi Praitno. Selamat pagi, Mas Herzaki, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Kim. Mas Herzaki bisa dengar suara saya? Tampaknya masih ada gangguan ya dengan... Oke, Mas Herzaki, nanti kita akan coba atasi dulu gangguan teknis dengan Mas Herzaki. Kalau begitu saya ke Mas Adi Praitno terlebih dahulu. Mas Adi, ini tampaknya memang tidak bisa dipisahkan nuansa politis dalam sebuah langkah hukum. Bisakah saya katakan demikian bahwa ya susah untuk memisahkan bahwa langkah hukum ini terkait dengan tujuan atau target politis begitu, Mas Adi? Kalau melihat kecenderungannya memang ex-Demokrat yang bergabung dalam kubu Muldoko ini selalu melakukan perlawanan, Mas Kim ya. Karena perlawanannya sekarang itu pada level hukum. Kalau dulu kan bicara politik narasinya agak kalah ya. Karena SK Menkumham sudah dimenangkan oleh kubu AHY. Nah, publik kan juga dulu melihat setelah SK Menkumham dimenangkan oleh AHY, seakan-akan ex-Demokrat dan kubu Muldoko ini selesai perlawanannya. Tapi nyatanya mereka itu justru mengeluarkan 2 peluru yang sekaligus relatif agak serius. Menurut kita yang melihat dari jauh. Serius misalnya karena sekarang mereka sedang menggugat ke PT UN terkait SK Menkumham. Nah yang kedua yang juga adalah BRT-nya. Kalau dilihat dari berita kita dapat dari rilis media yang digugat soal kewenangan majelis tinggi dalam hal ini SBY yang saya kira dinilai cukup powerful oleh para penggugat gitu ya. Terutama dalam salah satunya tentang KLB. Nah ini yang saya kira saya baca bahwa persoalan KLB kubu Muldoko itu sebenarnya ingin mendapatkan legitimasi dari gugatan ini. Kalau gugatan ADART ini misalnya judicial review-nya itu diterima, tentu kubu KLB itu bisa mengklaim bahwa KLB itu tidak harus satu ya persetujuan majelis tinggi SBY dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau mau dibaca rata-rata serangan soal ADART itu untuk menegaskan bahwa KLB yang di Deli Serdang itu tidak lagi bisa disebut abal-abal gitu. Karena tanpa harus SBY sekalipun mereka bisa melakukan KLB sebagai sebuah partai tandingan. Tapi poin saya bukan di situ sebenarnya. Ini pada sosok Yusrilnya. Yusril apapun judulnya, dia mau advokat ataupun lawyer, posisinya sebagai orang di PBB tentu ini akan memunculkan konflik interest gitu ya. Apaan gitu Yusril misalnya sebagai pengacara yang cukup terkenal ikut campur dalam persoalan dualisme partai, itu satu. Yang kedua, ini tentu menjadi berbahaya Mas Timothy. Karena persoalan ADART itu kan persoalan dapur partai orang. Ini bisa memancing banyak orang nanti gitu akan menggugat ADART partai-partai yang lainnya untuk digugat. Ini kan bahaya tentu saja. Ini yang saya kira mesti dalam konteks ini Yusril harus hati-hati betul mengungkapkan argumen-argumen hukumnya dalam kapasitas dan konteks apa ADART Partai Demokrat yang ini merupakan internal Partai Demokrat harus direcoki dalam tanda kutip pada persoalan-persoalan ini. Jadi itu yang sebenarnya menjadi ramai, menjadi gaduh gitu. Apalagi Yusril ini kan bukan pengacara yang saya kira kemarin sore gitu, tapi orang cukup berpengalaman. Memulai dalam banyak kasus gitu dan dalam banyak hal memang memenangkan pertarungan dalam konteks yang semacam ini. Kalau mendengar argumentasinya dari Pak Yusril sendiri kan ini bisa siapa saja begitu kuasa hukumnya yang menangani, lalu kenapa tidak Yusril begitu? Apa bedanya dengan pengacara lainnya kalau dilihat secara profesionalitas begitu, Mas Adi? Ya betul, ini juga menjadi problema ya, karena banyak advokat di kita itu juga dia nyambi menjadi pengurus partai. Tentu ini yang kita khawatirkan dalam konteks konflik of interest. Mungkin dalam asosiasi ataupun profesi advokat dan lawyer besok-besok harus agak ketat ini persyaratannya. Dia jadi tidak pertimbangan juga. Betul, sehingga tidak ada konflik of interest Mas. Karena ya serangan balik demokrasi Yusril bukan hanya kapasitasnya sebagai lawyer, tapi kapasitasnya sebagai elit partai di PBB. Ini
penting sebenarnya harus dilihat secara utuh. Saya yang agak ngeri itu sebenarnya ini kan bisa membuka kepada pihak-pihak lain yang ingin menggugat partai lain gitu ya, melalui ADART-nya. Bisa saja posisi ketua umum partai yang sudah absah dan solid sekarang bisa digugat tuh melalui ADART. Kan ini yang saya sebut sebagai orang yang paham hukum, Yusril harus memberikan satu argumen yang relatif masuk akal gitu, yang kemudian membuat bahwa persoalan konflik ADART ini tidak melulu persoalan demokrat, tapi ada persoalan hukum yang sebenarnya bisa dibuka dan diintervensi oleh siapapun. Kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Oke, nah, saya ke Mas Herzaki, sudah mendengar suara saya? Ya, sudah Mas. Ya, Mas. Mohon maaf tadi. Ya. Nggak apa-apa, Mas Herzaki. Kita sudah tersambung dengan baik pada saat ini, audionya juga bisa kami terima. Mas Herzaki, kalau melihat bagaimana argumentasi yang diungkapkan oleh Pak Yusril selaku dari tim kuasa hukum dari keempat mantan kader Partai Demokrat tersebut yang mengajukan gugatan ke MA, apakah bisa dibilang ya Partai Demokrat seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mengingat ini seperti mencoba melakukan terobosan hukum yang ya kalau dilihat secara sejarahnya ya belum ada, sehingga tidak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan oleh Partai Demokrat, begitu Mas Herzaki? Ya, pertama Mas, memang tepat tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Partai Demokrat. Tetapi tetap saja kan, namanya ini kan di rumah kami ya. Ya, rumah tangga kami, pada saat ada pihak yang berusaha menyerangnya, karena itu kan menjadi perhatian besar kami juga gitu. Karena bagaimanapun kami melihat Pak Yusril ini kan dulu seorang tokoh gitu ya, ahli hukum yang dulu punya kredibilitas dan integritas yang cukup baik dulunya gitu. Tetapi kenapa kemudian sekarang berada di satu barisan dengan para begal demokrasi gitu, para begal politik ya di gerombolan Muldoko CS gitu. Itu satu Mas yang kami sangat mempertanyakan tuh, ada apa sebenarnya dengan Bapak Yusril ini sehingga ada perubahan sikap yang luar biasa gitu ya. Ada latar belakang apa nih, motivasinya apa nih gitu. Tapi Mas Herzaki, ini mungkin terkait dengan apa yang tadi sudah kita bicarakan dengan Mas Hadi juga. Ini kan sebenarnya kalau secara pengacara bisa siapa saja pengacara yang mewakili keempat mantan kader tersebut. Apakah Mas Herzaki akan menggunakan istilah yang sama yang tadi Anda gunakan terhadap Yusril, terhadap siapapun pengacara yang ikut atau menjadi penasihat hukum dari keempat mantan kader Demokrat ini, atau karena ketokohan Yusril lah Anda menyoroti itu? Gini Mas, sama saja mau siapa saja, karena bagaimanapun bagi kami ya sangat clear. Beliau ini kan seorang ketua umum partai politik, sudah jelas-jelas ada konflik of interest, tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi juga gitu loh ya. Yang kedua, beliau ini kan seharusnya seorang yang sangat paham hukum gitu loh. Jadi beliau juga harusnya tahu bahwa menyampaikan bahwa ada kevakuman atau hukum terkait ada RT dan materi pembentukan yang substansi bertentangan undang-undang parpol. Namun dalil ini kan sesat logika Mas. Kenapa? Silakan dibacalah undang-undang parpol ini gitu loh ya. Karena undang-undang parpol itu menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik itu untuk mengurus rumah tangganya sendiri gitu loh. Itu satu ya Mas ya gitu. Dan yang kedua ya, ADART kan merupakan konstitusi tertinggi nih di dalam parpol itu ya, yang merupakan untuk materi tanah parpol dan bukan merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan yang bisa diuji oleh ini gitu, oleh judicial review gitu. Nah, terakhir Mas, yang menjadi pertanyaan kami ya, para pemilik suara yang diwakili Yusril itu versinya ya, mereka pemilik suara katanya itu tidak memiliki legal standing untuk menjadi pemohon pengujian ADART terhadap undang-undang parpol gitu. Nah ini kan membuat kami bertanya-tanya bagaimana seorang yang dulunya sepertinya sangat paham hukum, tapi kok sekarang logika hukumnya kok terbalik-balik gitu loh. Kok seperti nggak paham hukum gitu. Ada apa nih sebenarnya gitu yang jadi pertanyaan besar bagi kami. Kalau Pak Yusril justru menyebutnya terobosan begitu Mas Herzaki? Terobosan atau ini Mas, cerita fiksi kalau kami menyebutnya gitu. Ya, makanya kalau kami di sini tidak inginlah membahas segala aspek hukumnya sebenarnya. Karena bagaimanapun katanya kan biarkanlah di pengadilan katanya. Jangan sibuk melakukan beliau bilang narasi-narasi di publik. Kami juga bertanya kalau begitu kenapa beliau sibuk sekali tampil di media gitu. Ya beliau nggak usah tampil media aja, kita bertandingan aja di pengadilan gitu loh. Mungkin ya, sebagai catatan Mas Herzaki, sebenarnya Pak Yusril juga kami coba hadirkan di sini, namun Pak Yusril merasa sudah memberikan keterangan yang cukup dan tidak memberikan perwakilan. Jadi mungkin bagi yang bertanya kemana perwakilan dari kubu keempat mantan kader Demokrat ataupun dari Pak Yusril, memang kami belum berhasil menghadirkan di sini dan beberapa di antaranya bahkan belum menanggapi begitu. Pak Yusril setidaknya mengatakan sudah cukup untuk menyampaikan di media begitu Mas Herzaki. Jadi tampaknya memang Pak Yusril ingin langsung
ya lihat saja nanti bagaimana keputusan dari MA-nya, apakah menerima atau tidak, Mas Herzaki. Ya bagus kalau begitu gitu loh ya. Tapi lagi-lagi ini kan menjadi pertanyaan besar kami nih, ada apa nih sebenarnya nih? Ya bicara mengenai mohon maaf menyelamatkan demokrasi tapi berada satu bagian dari begal demokrasi. Yang kemudian yang kedua, kalau misalnya beliau serius ya untuk mengkritisi masalah ADART ini, mengapa kok ADART ini yang disasar hanya Partai Demokrat ya? Mohon maaf banget nih, silakanlah dicek semua ADART partai politik gitu ya. Ya kan? Ada apa nih gitu? Ini kan menjadi pertanyaan besar sehingga kemudian banyak publik yang mohon maaf nih, menyambungnya atau melihatnya bahwa oh ini ada karena Partai Demokrat tinggal satu-satunya partai di luar pemerintahan gitu yang sangat-sangat kritis dan secara konsisten memberikan dan berani memberikan masukan kepada pemerintah gitu. Nah kan orang kemudian mengait-ngaitkannya dengan posisi kami ini gitu. Jadi bukan karena motivasi Pak Yusril yang katanya mau untuk perbaikan demokrasi di Indonesia gitu. Publik ini melihatnya seperti ini yang kami tangkap gitu loh. Oke. Nah saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, kalau tadi baru saja kan Mas Herzaki bilang kenapa Partai Demokrat, yang mungkin saat ini memang mantan kader Partai Demokrat yang menggugat. Tapi kalau ini memang jalan terus di pengadilan, apakah Anda melihat bisa saja ini menjadi presiden bagi bukan hal baru kalau ada mantan kader yang mungkin sakit hati kah atau merasakan ada sesuatu yang harus diperbaiki di mantan partainya, dan ini bisa terjadi ke depannya untuk partai-partai lain begitu? Kalau kita yang melihat dari jauh, ini kan efek dari ex-demokrat yang mungkin saja sakit hati dipecat ya. Sehingga menggunakan berbagai cara, mencari celah untuk memulihkan nama mereka. Makanya menggunakan Yusril sebagai pengacara kondang. Nah kalau dilihat dari materi substansi yang digugat itu kan soal posisi majelis tinggi yang cukup powerful gitu ya. Bisa menentukan siapa capres cawapres, posisi pimpinan di DPR, tentang fraksi, tentang teman koalisi, termasuk persoalan KLB. Nah KLB De Muldoko itu kan dianggap sebagai ilegal karena dia tidak mendapatkan SK Menkumham. Kan begitu logikanya. Itu satu. Yang kedua misalnya tidak mendapatkan persetujuan dari majelis tinggi termasuk 2/3 dari pengurus. Nah salah satu pintu masuk sebenarnya untuk melegalkan kubu Demokrat itu dengan menggugat ADART ini Mas. Artinya apa? Tanpa persetujuan majelis tinggi sekalipun gitu ya. Seakan-akan kubu Deli Serdang ini mengklaim dan ingin membuktikan kepada publik bahwa mereka adalah Partai Demokrat juga. Nah, di situ sebenarnya pintu masuknya. Kalaupun toh mau sekalian ya gugat saja posisi Ketua Umum AHY. Karena juga kan ditetapkan berdasarkan ADART, entah itu ADART tahun 2000 atau 2015. Itu satu. Tapi yang menjadi pelik karena persoalan Yusrilnya melekat pada dirinya saat ini adalah posisi sebagai Ketua Umum partai, Mas. Dan ini yang kemudian kita kalau lihat perkembangan di medsos gitu ya, pembicaraan publik, akhirnya banyak yang nyinyir ke Yusril. Pak Yusril boleh tidak kalau saya minta tolong untuk menggugat ADART partai yang lain gitu. Itu pertanyaan yang saya kira cukup substansi ya, perlu dijawab oleh seorang lawyer beken, pendekar hukum yang cukup memiliki kredibilitas. Jangan sampai ya hanya persoalan Demokrat yang menjadi. Tapi apapun itu sebenarnya ini adalah membuat Partai Demokrat nggak nyenyak tidur soalnya Mas, karena serangannya sudah bertambah satu ini. Setelah sebelumnya di PT UN soal SK Menkumham, yang kedua ini tentang ADART yang kemudian menurut saya harus menghadapi salah satu pendekar hukum yang memiliki rekam jejak yang cukup panjang Mas. Jadi Bang Herzaki ini pantas was-was sebenarnya. Kalau Mas Adi, kalau misalkan kita lihat lah ya, maksudnya kita lihat argumentasi dari mengapa ini diajukan dan mengapa Pak Yusril mengatakan bahwa ini memang harus dilakukan dan menjadi terobosan, bahwa ini menghindari partai politik yang sebenarnya adalah ya bisa dikatakan ini menjadi unsur yang sangat penting dalam pemerintahan di Republik ini, dan juga ikut dibantu dibiayai juga oleh masyarakat begitu, agar tidak dikendalikan oleh satu orang yang menjadi tokoh sentral dan mengendalikan segalanya. Sebenarnya kan ini sesuatu juga yang saya yakin kalau kita bicara demokrasi, tidak ada yang menginginkan ini, sebuah partai politik yang dikendalikan oleh satu orang untuk seluruhnya, bahkan tidak boleh diganggu-gugat begitu keputusannya. Ini yang sebenarnya kalau kita lihat argumentasinya, ini yang ingin digugat. Nah kalau semangat itunya kan sebenarnya harusnya disambut baik dong Mas Adi. Kita tidak ingin dalam demokrasi ini ada seseorang yang memegang kekuasaan yang terlalu kuat dan bahkan bisa mengendalikan sebuah partai begitu Mas Adi. Kalau dalam konteks itu saya setuju Mas Timothy. Saya ini kan termasuk orang yang selalu bersuara
bahwa setiap partai politik itu harus berani melakukan modernisasi partai. Tidak tergantung pada satu figur kunci. Cuman kan pertanyaannya, apakah hanya Demokrat yang kemudian ditentukan oleh SBY? Bagaimana partai-partai yang lainnya yang juga menggunakan hukum besi oligarki? Belum ada yang gugat masalahnya Mas Adi. Jadi mungkin nunggu waktu kalau itu. Iya, banyak kok partai politik yang lain yang hidup matinya sangat tergantung pada ketua umum mereka. Itu yang menurut Robert Mitchell sebagai hukum besi oligarki, di mana partai politik itu pada prinsipnya hanya dikuasai oleh 1-2 elit yang cukup determinan menentukan keputusan-keputusan politik strategis. Jadi ini problem semua partai politik kita, Mas. Bahkan kalau mau jujur, kita juga bisa melihat, ada kok ketua umum partai yang mulai saya SD sampai sekarang gitu jadi ketua umum, apa itu nggak oligarki? Jadi ini problem secara keseluruhan. Kalau Yusril menggunakan argumen itu, saya kira setuju. Tapi jangan hanya Demokrat, tapi cobalah buka ADRT partai yang lain di mana memang ketua umum gitu ya, atau sekjen, bendahara, dan di lingkaran elit tertentu cukup powerful dalam menentukan segala keputusan politik. Bukan hanya soal pilpres, bukan hanya soal pileg dan pimpinan fraksi, tapi sangat terkait dengan nasib partai. Inilah paradoks demokrasi kita. Makanya itu yang saya sebut ini argumentasi normatif yang sebenarnya untuk memperkuat dan mendukung upaya-upaya Yusril untuk menggugat ADART. Oke, nah dengan argumentasi tersebut tanggapan dari Mas Herzaki sendiri bagaimana? Ini kan sebenarnya saya yakin semangatnya juga dimiliki oleh Partai Demokrat. Ya, pertama begini Mas, gitu ya. Masih dipahami bahwa gerombolan Muldoko, gerombolan KSP Muldoko ini ya, gagal disetujui atau mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, itu bukan karena tidak ada persetujuan Ketua Majelis Tinggi gitu. Tetapi karena tidak ada persyaratan 2/3 pemilik suara DPD ya maupun setengah dari pemilik suara DPC ya di level kabupaten kota yang hadir gitu. Yang hadir. Jadi itu dulu nih gitu kita fokusnya gitu ya. Jangan kemudian mau dibuat dinarasikan seakan-akan KLB ilegal itu tidak mendapatkan pengesahan karena tidak ada izin dari Ketua Majelis Tinggi. Enggak. Tapi dasar yang utama, para pemilik suara itu tidak ada yang mendukung mereka gitu loh. Sampai sekarang pun kami, para pemilik suara ini, ketua-ketua DPD dan ketua DPC pun kontak-kontak kami gitu loh. Apa perlu kami datang ke Jakarta nih kita? Biar kita tunjukkan, kita ini partai yang sah gitu. Ini orang-orangnya, ini jelas ini tokoh-tokohnya. Ada bupati, wali kota, ketua DPRD. Ini orang yang semua ada, Mas, nyata. Sedangkan yang di Kongresnya Muldoko kemarin itu, siapa itu? Nggak ada yang tahu pemilik suara yang mana. Nah ini yang harus kita pertegas dulu gitu. Jangan mau dinarasikan seakan-akan bahwa kemarin menjadi ilegal, tidak disahkan karena tidak mendapatkan persetujuan di poin ketiga, yaitu masalah Majelis Tinggi. Itu satu. Ya ini mesti dipahami. Jadi kami pun menyampaikan melalui di sini kepada kader-kader Partai Demokrat, ya tetap tenang ya. Biarkan kami saja yang bekerja gitu. Di sini menangani kasus ini. Nggak perlulah para kader-kader kami dari seluruh Indonesia untuk datang ke Jakarta. Ya, tenang saja. Nah, kemudian yang ketiga yang kami sampaikan juga bahwa jelas-jelas kok di undang-undang parpol itu ada kok penegasan gitu. Ya Mas ya. Bahwa forum tertinggi itu adalah Kongres gitu. Lah sekarang kalau di dalam Kongres itu diputuskan seperti ini ADART-nya gitu. Ya, lalu apalagi nih gitu loh. Ini kan besar mufakat Mas gitu. Ya kan, ini kan yang kami sampaikan. Ini mesti ditelusuri juga. Dan yang keempat tadi Bang Adi sudah menyampaikan dengan tegas dan jelas. Kami hanya pengen sampaikan aja Mas, kalau partai kami dianggap katakanlah didominasi satu atau pihak tertentu. Partai kami ini sudah punya 5 ketua umum loh Mas selama 20 tahun. 5 ketua umum Mas selama 20 tahun. Dan kami ada pemilihan loh. Gitu rata-rata ya. Ada pemilihan yang jelas. Termasuk juga ke daerah-daerah. Kami punya loh ketua DPD, ketua DPC. Semuanya melalui pemilihan loh. Ya kok kami yang kemudian disasar dan dikritisi, ya silakanlah yang nggak ada pemilihan atau yang nggak pernah berganti ketua umumnya, yang dikritisi. Jangan malah kami ini ada apa nih sebenarnya. Ini kan lagi-lagi kemudian publik, mohon maaf nih Mas, banyak sekali kemudian japri ke ketum kami, ke para kader kami, tetap semangat, tetap berjuang ya. Karena mungkin ini memang bagian dari cobaan kami nih, yang terus berkoalisi dengan rakyat. Nah ini mungkin bagian dari ini nih gitu loh, karena pilihan kami berkoalisi dengan rakyat sehingga terus mendapatkan tekanan dan serangan gitu. Mas Herzaki, masih ada juga sebenarnya tadi kan sudah diungkapkan juga oleh Mas Adi bahwa ada 2 gugatan juga nih di PT UN. Nah, bagaimana tanggapan Demokrat terhadap ini yang akan diputus pada bulan Oktober kalau saya tidak salah. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Oh, siap.